Aku baru pulang dari ibadah haji, membawa hati yang tenang dan penuh syukur. Tapi yang menyambutku justru kehancuran. Rumahku dijual, bisnisku dirampok, dan keluargaku sendiri jadi pengkhianat paling busuk yang pernah ku tahu. Ya, inilah kisah lengkap bagaimana mertuaku menjadikanku target kerakusannya, dan bagaimana aku membalas mereka dengan cara yang tak mereka lihat datang. Langit pagi di kota itu belum sepenuhnya cerah, tapi semangat yang membara dari pasangan suami istri itu sudah lebih dulu menyinari suasana rumah mereka. Hari itu adalah hari yang telah mereka tunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Setelah menabung, berdoa, dan bersabar, akhirnya Naila dan Reza akan menunaikan ibadah haji. Sebuah perjalanan suci yang mereka yakini akan mengubah hidup mereka, membawa mereka lebih dekat kepada Sang Pencipta. Di ruang tamu yang tertata rapi, koper-koper besar telah siap. Semuanya sudah terlabel dengan nama dan identitas, lengkap dengan pita kecil warna hijau sebagai penanda kelompok. Reza sedang sibuk mengecek kembali dokumen-dokumen penting, paspor, visa, buku manasik, dan kartu identitas haji. Sementara itu, Naila memeriksa stok obat-obatan, vitamin, dan perlengkapan pribadi. Ia mencatat dengan teliti di buku kecil berwarna merah mudanya. Meski wajahnya tampak tenang, sesekali terlihat kilatan cemas di matanya. "Semua sudah dicek?" tanya Reza sambil melipat map dokumen. Naila mengangguk, lalu menatap sejenak ke arah jendela. "Rumah sudah kita titipkan ke Pak Hadi. Toko juga. Asisten rumah tangga dan karyawan semua tahu apa yang harus dilakukan. Tapi tetap saja ada rasa tidak tenang," gumamnya pelan. Reza menghampirinya dan menggenggam tangannya lembut. "Kita sudah berusaha semampunya untuk menjaga semuanya tetap aman. Sekarang tinggal menyerahkan sisanya kepada Allah. Bukankah ini yang selalu kamu katakan padaku?" Naila tersenyum tipis. Ia tahu Reza benar. Tapi ada satu hal yang belum Reza ketahui, dan mungkin tidak perlu ia ketahui. Beberapa minggu sebelum keberangkatan, Naila diam-diam menemui Pak Hadi, tetangga sekaligus sahabat lama keluarganya yang dikenal sangat teliti dan bijaksana. Ia adalah pensiunan aparat keamanan, dan sudah seperti orang tua sendiri bagi Naila. "Pak Hadi, saya tahu ini mungkin berlebihan. Tapi saya ingin memastikan semuanya benar-benar aman saat kami pergi," ujar Naila suatu sore di beranda rumah Pak Hadi. Pak Hadi menyesap kopinya pelan sebelum menjawab. "Tidak ada salahnya berjaga-jaga, Nak. Dunia sekarang berbeda. Kadang niat baik saja tidak cukup. Saya bisa bantu pasang sistem CCTV tersembunyi. Tidak mencolok, tapi cukup untuk memantau rumah dan toko." Naila mengangguk pelan. Ia tidak ingin menaruh curiga pada siapapun, apalagi pada Reza yang telah menjadi pasangan hidupnya selama hampir 2 dekade. Tapi entah kenapa, ada bisikan hati kecil yang mendorongnya untuk waspada. "Saya tidak mau membuat Reza merasa saya tidak percaya padanya. Tapi, saya hanya ingin ada kepastian. Jika terjadi apa-apa, paling tidak saya tahu penyebabnya." Pak Hadi memandang Naila dengan mata yang lembut. "Saya mengerti. Ini bukan soal tidak percaya. Ini soal menjaga apa yang sudah kamu bangun dengan susah payah." 2 hari kemudian, sistem CCTV tersembunyi dipasang di beberapa sudut rumah, terutama area ruang tamu, garasi, dan ruang kerja Reza. Toko juga dipasangi kamera kecil yang tersamar di antara rak barang. Semua terhubung ke server pribadi yang hanya bisa diakses oleh Naila dari aplikasi ponsel miliknya. Kini, semua persiapan telah selesai. Hari keberangkatan tiba. Sanak saudara dan tetangga berdatangan ke rumah untuk mengantar kepergian mereka. Doa dan peluk hangat memenuhi udara. Meski suasana haru menyelimuti, senyum tetap menghiasi wajah Naila dan Reza. Mereka tahu, ini bukan sekadar perjalanan fisik, tapi juga perjalanan batin yang akan meninggalkan jejak dalam kehidupan mereka. "Jaga diri baik-baik, ya, Bu Naila, Pak Reza," kata Pak Hadi sambil menjabat tangan mereka erat. Naila membalas dengan tatapan penuh syukur. Ia tak mengatakan apapun tentang CCTV kepada siapapun, bahkan pada adik kandungnya yang akan sesekali datang ke rumah untuk memeriksa keadaan. Hanya Pak Hadi yang tahu, dan ia sudah berjanji akan mengecek sistem itu dari waktu ke waktu untuk memastikan semuanya berjalan lancar. "Kalau ada apa-apa, Pak Hadi bisa langsung hubungi saya. Nomor saya aktif di Arab Saudi," ujar Naila pelan, nyaris berbisik. Pak Hadi mengangguk.
Saat bus pengantar jemaah haji melaju perlahan meninggalkan komplek perumahan, Naila menoleh sebentar ke arah rumahnya. Ada perasaan aneh di hatinya, seperti campuran antara kelegaan dan kekhawatiran. Ia tahu, ia harus melepaskan semua urusan duniawi dan fokus pada ibadah. Tapi batinnya belum sepenuhnya bisa tenang. Reza menggenggam tangan Naila erat. Kita akan pulang sebagai haji mabrur. Dan semuanya akan baik-baik saja. Naila hanya mengangguk. Ia berharap ucapan suaminya menjadi kenyataan. Tapi jauh di dalam benaknya, sebuah pertanyaan muncul dan menggantung tanpa jawaban. Apakah semuanya benar-benar akan baik-baik saja? Di dalam pesawat yang membawa mereka menuju Tanah Suci, Reza tertidur nyenyak setelah menyelesaikan doa safar. Sementara Naila duduk terjaga, matanya menatap kosong ke arah jendela. Langit malam begitu luas, tak berujung. Di tangannya, ponselnya masih tergenggam. Ia menatap ikon aplikasi pemantau CCTV yang kini sunyi dan menunggu. Perjalanan panjang baru saja dimulai. Bukan hanya menuju Mekah, tapi juga menuju kebenaran yang perlahan akan terungkap. Di balik keheningan dan niat suci, ada benih rahasia yang tersembunyi. Naila tak tahu apa yang akan terjadi selama mereka pergi. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan dirinya buta akan kenyataan. Ia telah menyerahkan segalanya pada takdir, tapi juga menyiapkan diri jika takdir itu datang membawa luka. Dan kini, langit di luar jendela pesawat perlahan berubah warna, menyambut fajar yang baru. Matahari Mekah menyengat, tapi hati Naila terasa damai. Setiap langkahnya di Masjidil Haram serasa menapaki surga. Bersama Reza, ia menyelesaikan rangkaian ibadah dengan penuh haru. Dalam sujudnya, ia tak henti mengucap syukur dan memohon perlindungan bagi keluarga, harta, dan kehidupannya di tanah air. Ia merasa semuanya telah ia persiapkan sebaik mungkin, dan Allah pasti menjaga segalanya. Namun, ia tidak tahu bahwa jauh di tanah kelahirannya, sebuah rencana busuk mulai menjalar perlahan, seperti racun yang menyusup dalam diam. Di sudut rumah yang dulu dipenuhi canda tawa Naila dan Reza, kini suasana terasa asing. Ruang tamu yang biasanya tertata rapi berubah menjadi tempat berkumpul dua perempuan yang wajahnya sering tersenyum namun menyimpan rencana kelam. Bu Kartini, ibu tiri Reza, dan Rani, adik tirinya. "Kau yakin Reza akan setuju?" tanya Rani sambil menyilangkan kaki, bibirnya menyeringai kecil. Bu Kartini menatapnya sekilas. "Setuju atau tidak, itu urusan nanti. Yang penting surat-surat bisa kita kelola. Kita tinggal atur agar semuanya terlihat resmi. Anak itu terlalu lemah untuk menolak. Kau tahu sendiri, sejak menikah dengan Naila, dia tidak punya kendali apapun." Rani terkekeh kecil. Kasihan sekali, laki-laki tua itu cuma boneka Naila sekarang. Tapi kita bisa ubah itu semua. Bu Kartini meletakkan berkas fotokopi sertifikat rumah dan toko di atas meja. Semua aset atas nama Reza. Bodohnya Naila, dia terlalu percaya. Semua surat kita pegang, tinggal masalah waktu saja. Rani memeriksa dokumen dengan teliti. Ia pernah bekerja di sebuah kantor notaris selama beberapa tahun dan paham seluk-beluk pemalsuan tanda tangan. Pengalamannya itulah yang kini menjadi senjata. Kalau kita ubah surat kuasa dan tanda tangan ini sedikit, kita bisa jual toko dulu. Rumah nanti menyusul. Kita bilang saja uangnya buat investasi. Reza tak akan curiga. Bu Kartini mengangguk puas. Lagi pula, Reza pasti akan menurut. Aku tinggal menangis sedikit, bilang kita butuh dana untuk mengembangkan bisnis keluarga. Dia pasti percaya. Dan kalau tidak percaya, kita punya Rani yang bisa bersandiwara lebih baik dari artis sinetron. Tawa mereka memenuhi ruangan. Sementara itu, di Mekah, Naila sedang duduk bersila di karpet masjid. Ia menyempatkan waktu membuka aplikasi CCTV di ponselnya. Tapi anehnya, koneksi terputus. "Kenapa mati?" "Ya," gumamnya. Reza, yang baru selesai sholat, duduk di sebelahnya. "Apa yang mati?" "CCTV rumah. Tidak bisa diakses dari sini," jawab Naila sambil mencoba ulang koneksi. Reza mengerutkan dahi. "CCTV? Sejak kapan kita punya?" Naila tercekat. Sadar ia keceplosan, ia cepat-cepat tersenyum. "Oh, maksudku, CCTV toko. Bukankah waktu itu kita bilang akan pasang?"
Reza tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Tapi ada sesuatu dalam tatapan Naila yang membuatnya merasa sedang diawasi. Ia mengalihkan pandangan, entah kenapa merasa tak nyaman. Beberapa hari kemudian, di Indonesia, Bu Kartini menjalankan rencananya. Ia mengajak Reza video call dari rumahnya, sambil berpura-pura khawatir tentang kondisi keuangan toko. "Reza, nak, ibu cuma ingin bantu. Sejak kalian pergi, pemasukan toko menurun. Banyak barang yang menumpuk. Kalau dibiarkan, kita bisa rugi besar." Reza terlihat ragu dari layar. Tapi Naila tidak pernah bilang begitu. Ibu tahu Naila orangnya keras. Dia pikir semua bisa diatur dari jauh. Tapi kita yang di sini harus realistis. Lagi pula, kamu kan suaminya. Kamu juga berhak ambil keputusan. "Iya, Bu, tapi..." Reza tidak menyelesaikan kalimatnya. Saat itulah Rani muncul dari belakang, menyodorkan map dokumen. "Kami sudah konsultasi dengan notaris. Ini surat kuasa sementara agar kami bisa kelola aset selama kamu di luar negeri. Bukan untuk jual, cuma untuk pengelolaan. Demi kebaikan," ujar Rani, suaranya lembut tapi tegas. Reza memandang dokumen itu lewat layar, hatinya berkecamuk. Ia merasa tertekan. Sejak kecil, ibunya selalu dominan. Setelah ayahnya meninggal dan ibunya menikah lagi, Reza lebih banyak diam dan mengalah. Bahkan setelah dewasa, trauma itu tetap mengekang pikirannya. "Kalau kamu tidak tanda tangani, kami tidak bisa bantu. Dan kamu tahu, ini bisa merugikan kita semua," bujuk Bu Kartini, kali ini dengan nada yang lebih emosional. Dengan berat hati dan pikiran yang kalut, Reza akhirnya menyerah. Ia mengirimkan tanda tangan digital dan mengizinkan mereka menindaklanjuti pengelolaan tersebut. Namun, yang tidak ia tahu, surat yang ia setujui bukanlah surat kuasa sementara. Rani telah mengganti beberapa halaman dalam berkas itu dengan dokumen legal yang berisi hak penuh pengalihan kepemilikan. Dan begitu surat itu ditandatangani, roda kehancuran mulai bergulir. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, toko yang telah dibangun Naila dengan susah payah selama belasan tahun mulai dipasarkan secara diam-diam. Melalui jalur belakang dan koneksi gelap yang dimiliki Rani, seorang investor gelap menyatakan minat. "Jual cepat, harga miring. Surat-surat aman," kata Rani dalam pertemuan tertutup di sebuah kafe. Tidak lama kemudian, transaksi dilakukan secara tunai. Toko berpindah tangan, sementara Reza diberi informasi bahwa toko sedang direnovasi untuk menambah nilai jual. "Kami pakai uang pribadi dulu, Reza. Setelah kamu pulang, baru kamu lihat hasilnya," ujar Bu Kartini saat menutup telepon dengan suara penuh kasih sayang palsu. Di Mekah, Naila mulai gelisah. Ia merasa ada yang tidak beres. Selain CCTV yang tak bisa diakses, beberapa notifikasi dari bank juga menunjukkan mutasi rekening bisnis yang tidak wajar. Ia mencoba menghubungi manajer toko, tapi nomornya tidak aktif. Bahkan adik perempuannya, yang dijadwalkan memeriksa rumah seminggu sekali, mengabari bahwa garasi toko kini selalu tertutup rapat. "Reza, kamu yakin semua baik-baik saja di sana?" tanya Naila suatu malam. Reza menunduk. Hatinya makin terhimpit oleh rasa bersalah. Ibu bilang, toko sedang direnovasi. Untuk pengembangan. "Renovasi?" Naila menoleh cepat. "Kamu tidak diskusi denganku?" Reza ingin jujur, tapi ia tahu bila ia bercerita, Naila akan marah. Dan lebih dari itu, ia takut menghadapi kenyataan bahwa dirinya telah dibodohi oleh ibunya sendiri. "Aku pikir, tidak apa-apa sementara. Kita fokus ibadah dulu, ya?" jawabnya sambil mengalihkan pembicaraan. Naila diam. Ia tak ingin bertengkar di tanah suci, tapi hatinya sudah mulai mencium bau pengkhianatan. Di Indonesia, toko kini sudah diganti plang nama. Pemilik baru, yang tak tahu apa-apa tentang sejarahnya, mulai menata ulang interior. Sementara itu, Rani dan Bu Kartini bersiap ke tahap berikutnya, menjual rumah utama. "Setelah rumah ini laku, kita pergi keluar kota. Ganti identitas. Uangnya cukup untuk hidup nyaman," kata Bu Kartini. "Reza?" tanya Rani. "Biar dia pulang ke puing-puing. Dia tak akan bisa gugat kita. Semua surat resmi, dan dia sendiri yang tanda tangan.
Kita bisa bilang dia yang suruh jual, jawab ibunya dingin. Namun, yang tidak mereka tahu, Pak Hadi sudah mulai curiga. Ia melihat aktivitas mencurigakan di rumah dan toko dari CCTV cadangan yang masih tersambung ke server pribadinya. Ia tidak berkata apa-apa pada siapapun. Ia hanya menyiapkan bukti, menyimpan video aktivitas jual beli ilegal, dan mendokumentasikan surat-surat yang dicurigai dipalsukan. Sabar, Bu Naila. Biar saya pastikan kebenarannya dulu, ujarnya dalam hati sambil memindahkan file rekaman ke flash disk terenkripsi. Perjalanan Haji Naila dan Reza akan segera berakhir. Tapi setibanya mereka di tanah air, bukan kebahagiaan yang menyambut mereka, melainkan kenyataan pahit. Rumah bukan lagi milik mereka, toko sudah lenyap, dan kepercayaan yang selama ini dibangun, hancur berkeping-keping. Namun Naila bukan wanita lemah. Dan pengkhianatan ini akan dibayar. Kepulangan dari Tanah Suci seharusnya menjadi saat paling berharga dalam hidup seseorang. Momen ketika ruh dibersihkan, niat diperbarui, dan segalanya terasa seperti lahir kembali. Namun tidak demikian bagi Reza. Hari-harinya setelah menyelesaikan ibadah haji bukanlah kepulangan yang hangat, melainkan permulaan dari kehancuran hidup yang ia bangun bersama Naila. Jauh sebelum kaki mereka menginjakan tanah Indonesia kembali, semuanya telah berubah secara drastis dan tak terbayangkan. Rumah mereka, yang berdiri anggun di pinggiran kota dan menjadi tempat penuh kenangan, telah berubah wajah. Cat dinding yang dahulu hangat kini berganti warna pucat dengan aksen dingin. Pagar besi yang dulu berhiaskan bunga rambat telah dipotong. Halaman yang dulu ditanami anggrek kesukaan Naila kini diratakan, diganti ubin kasar dan tanaman plastik. Bahkan suara burung yang biasa bersarang di sudut genting pun lenyap, seakan alam pun turut hengkang dari tempat yang kini kehilangan jiwanya. Rumah itu telah dijual diam-diam. Transaksi dilakukan cepat, tanpa proses panjang, dan semua tampak sah secara hukum, karena semua dokumen dan persetujuan telah lengkap. Nama Reza tercatat sebagai pihak yang menandatangani peralihan hak milik. Tak satu pun tanda mencurigakan dalam berkas, sebab Rani dan Bu Kartini telah memastikan semua dipoles rapi. Tanda tangan, cap, hingga surat kuasa, semua dipalsukan atau dimanipulasi dengan teknik yang nyaris sempurna. Sementara Reza sibuk menunaikan ibadah, ia tak tahu bahwa surat-surat asli yang dulu disimpan Naila di dalam lemari besi telah diacak-acak. Lemari itu dibobol oleh Rani, dibantu tukang yang ia sogok untuk mengganti kunci. Semua dokumen penting, sertifikat rumah, akta toko, surat deposito, bahkan dokumen pernikahan dan warisan, diambil, diteliti, dan disortir. Yang tidak berguna dibuang, yang bisa dijadikan alat, dimodifikasi. Segelintir perhiasan warisan dari Ibu Naila pun ikut hilang. Anting berlian, kalung emas tua, gelang bertatah permata yang diturunkan dari generasi ke generasi, kini entah berada di tangan siapa. Toko, yang dulu menjadi sumber kehidupan mereka selama hampir 2 dekade, mengalami nasib yang lebih tragis. Tidak hanya dijual, tetapi juga dibongkar. Rak-rak yang dulu ditata dengan rapi penuh produk dan kerajinan tangan hasil kerja Naila kini menghilang. Papan nama berganti, gudang dibersihkan, bahkan cat dinding toko diganti agar tidak menyisakan jejak masa lalu. Tak ada sisa-sisa yang menandakan bahwa tempat itu pernah dikelola dengan cinta dan jerih payah seorang wanita yang mempersembahkan hidupnya demi keluarga. Lebih menyakitkan lagi, semua ini terjadi dengan persetujuan diam-diam dari Reza, atau lebih tepatnya, keterpaksaan yang diselubungi tekanan psikologis. Sepulang dari Mekah, Reza yang masih lelah secara fisik dan mental, mendapati dirinya dalam cengkeraman manipulasi dan tekanan yang kian kuat. Bu Kartini, yang selama ini bersikap manis dan keibuan di depan Naila, kini menunjukkan wajah asli yang dingin dan penuh perhitungan. Ia tak memberi ruang sedikit pun bagi Reza untuk menyesali keputusannya. Dengan nada dingin dan pandangan tajam, ia mengunci mulut Reza, menyudutkannya dengan rasa bersalah dan ketakutan. Ia terus membisikkan ke telinga Reza bahwa semua yang terjadi adalah kebaikan bersama, bahwa rumah dan toko dijual demi menyelamatkan keuangan keluarga yang konon sedang morat-marit. Ia menyalahkan Naila karena terlalu keras kepala dan selalu merasa paling tahu. Ia menanamkan dalam benak Reza bahwa tindakan mereka adalah bentuk penyelamatan, dan bahwa Naila, bila tahu pun, tidak akan pernah bisa mengubah apapun. Rani, dengan keangkuhan khasnya, menjadi lidah tajam yang menyebar racun ke sekeliling. Ia membual kepada tetangga,
teman, bahkan calon pembeli properti lain, bahwa Naila tidak akan kembali. Bahwa perempuan itu terlalu ambisius dan akhirnya memilih menetap di luar negeri untuk mengejar spiritualitas palsu. Ia menyebarkan gosip bahwa Naila meninggalkan suami dan keluarga demi kehidupan baru di Arab Saudi. Ia tertawa saat bercerita, seolah bangga menjadi saksi atas runtuhnya reputasi wanita yang sejak dulu diam-diam ia iri dan benci. Rani meyakinkan semua orang bahwa Naila tidak akan mampu berbuat apa-apa bahkan jika ia kembali. Semua surat telah sah, harta sudah berpindah tangan, dan hukum berada di pihak mereka. Ia tahu bahwa kebenaran dan keadilan bukan lagi satu-satunya alat dalam sistem yang telah ia pelajari dengan baik. Sistem yang bisa dibeli, dimanipulasi, dan diarahkan sesuka hati asal punya kuasa dan celah. Reza, yang dulu seorang pria pendiam tapi berprinsip, kini menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Ia hidup dalam kekosongan, tidak berani menentang, tidak mampu melawan. Di hadapan orang luar, ia tampak tenang. Tapi di dalam, ia digerogoti rasa bersalah dan ketakutan. Ia tahu semua yang terjadi salah, namun ia merasa tak punya kekuatan untuk membalikkan keadaan. Kelemahannya dimanfaatkan secara kejam oleh dua perempuan yang mengklaim keluarga, tapi sesungguhnya adalah perampok dalam selimut. Setiap hari, ia menyaksikan sedikit demi sedikit hidupnya terkikis. Ia berjalan di rumah baru yang dingin dan asing, menghindari cermin karena tak sanggup menatap dirinya sendiri. Ia kehilangan arah, kehilangan harga diri. Bahkan ibadah yang ia lakukan selama haji terasa jauh, seolah tak mampu lagi membersihkan noda pengkhianatan yang melekat di jiwanya. Dan jauh di tempat lain, Naila mulai mencium bau busuk pengkhianatan itu. Seiring hari-hari kepulangannya makin dekat, ia merasakan semakin banyak kejanggalan. Rekening bisnisnya tidak bisa diakses penuh. Aplikasi CCTV menunjukkan alamat tidak dikenali, dan kabar dari beberapa kenalan tentang perubahan nama toko mulai masuk lewat pesan tak dikenal. Ia belum tahu seluruh kebenarannya, namun naluri seorang istri dan pengusaha yang terbiasa mengelola risiko mulai bekerja. Ia mencatat, meneliti, menyimpan semua bukti kecil yang tampak sepele, tapi sangat berarti. Namun ia belum bicara. Ia belum mengungkapkan kemarahan atau kecurigaan kepada Reza. Naila memilih diam untuk sementara, karena dalam diam itu, ia sedang menyusun sesuatu yang lebih besar. Ia tahu, jika rumah dan toko telah hilang, maka sisa yang ada hanyalah harga diri. Dan harga diri itulah yang akan ia gunakan untuk membalas semua pengkhianatan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga. Di balik kelembutan wajahnya, Naila mulai menyiapkan langkah. Ia tahu, musuhnya bukan hanya orang luar, tapi orang dalam yang tahu semua celah kelemahannya. Maka ia pun harus lebih cerdas, lebih tenang, dan lebih tepat dalam bergerak. Apa yang telah diambil darinya tidak akan bisa dikembalikan begitu saja. Tapi satu hal yang pasti, kebenaran tidak akan diam selamanya. Dan saat hari itu tiba, bahkan Bu Kartini dan Rani pun akan tahu bahwa mereka telah menyentuh api yang tak bisa mereka padamkan. Langit sore di Bandara Soekarno-Hatta tampak bersahabat saat pesawat yang ditumpangi Naila dan Reza mendarat dengan mulus. Udara Indonesia menyambut mereka dengan aroma lembab yang khas, perpaduan antara debu, aspal panas, dan harapan yang menggantung di udara. Bagi sebagian orang, pulang dari Tanah Suci adalah awal dari kehidupan baru. Tapi bagi Naila, hari itu adalah gerbang menuju kenyataan yang tak terduga dan perlahan menjelma mimpi buruk. Sepanjang perjalanan menuju rumah, Naila memandang keluar jendela mobil dengan tenang. Tangannya memegang tas kecil berisi oleh-oleh, hatinya penuh syukur. Ia sempat membayangkan momen saat kunci pintu rumah diputar, disambut aroma bunga Kamboja di taman depan, dan suara kucing peliharaannya yang mengeong dari dalam. Ia membayangkan akan mengecek kamar-kamar satu persatu, menyentuh dinding ruang kerja yang telah lama ia tinggalkan, dan berdiri di depan lemari besi untuk memastikan dokumen dan perhiasan berharga masih tersimpan seperti semula. Semua itu berputar dalam benaknya seperti adegan dalam film penuh rasa rindu dan kedamaian. Namun begitu mobil mulai memasuki kompleks rumah, alis Naila mengernyit perlahan. Jalan kecil yang dulu penuh pepohonan kini terlihat lebih terang, terlalu terang. Rumah-rumah tetangga masih berdiri seperti biasa, tapi rumahnya seakan bukan rumahnya lagi. Pagar telah berganti. Warna catnya berubah. Tidak ada bunga Kamboja di taman depan. Tidak ada suara kucing, tidak ada suara kehidupan. Ketika mobil berhenti di depan gerbang,
Naila terdiam. Matanya menelusuri setiap detail rumah yang kini tampak asing. Ia turun perlahan, menarik napas panjang, menahan desakan ketakutan yang mulai naik dari perutnya. Pintu pagar tak lagi memakai gembok yang biasa ia kenal. Dan saat ia mencoba mendorongnya, pagar itu terkunci rapat. Di depannya tergantung papan kecil bertuliskan, "Dijual, sudah laku." Sejenak, segalanya terasa hening. Sunyi yang bukan berasal dari ketiadaan suara, tapi dari kekosongan batin yang tiba-tiba mencengkeram dada. Dunia yang ia tinggalkan dengan penuh harapan telah berubah bentuk menjadi kekosongan yang tak bisa ia jelaskan. Naila berbalik perlahan ke arah Reza yang berdiri beberapa langkah di belakangnya. Wajah pria itu pucat. Matanya tidak berani menatap langsung. Bibirnya bergetar, tapi tak satu pun kata keluar. Naila tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap, berharap penjelasan datang, tapi yang ia dapati hanyalah air mata yang mengalir pelan dari pipi Reza. Tubuh Reza perlahan gemetar. Ia menunduk, lututnya goyah, dan kemudian jatuh bersimpuh di tanah berdebu. Tangisnya meledak, tak terbendung. Tapi tangis itu tak membawakan penghiburan apapun bagi Naila. Sebab, tangis tanpa penjelasan adalah kemunafikan yang menyesakkan. Tanpa bicara, Naila melangkah ke samping rumah, berjalan menuju toko yang berada di belakangnya. Langkah-langkahnya lambat, setiap langkah seperti memikul beban berkilo-kilo. Ia melewati gang kecil, berharap menemukan pintu samping toko yang biasa ia buka setiap pagi. Tapi yang ia temukan adalah dinding kosong yang telah diplester ulang. Toko itu telah tiada. Bagian depan digembok. Pelang nama berganti menjadi Toko Sumber Makmur, dengan desain murahan yang asing dan tak ada kaitan dengan bisnis yang ia rintis. Ia berdiri lama di sana, tak tahu harus merasa apa. Kepalanya berdenyut. Bukan karena marah, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, perasaan dibunuh perlahan oleh orang yang seharusnya menjaga. Matanya menyisir setiap jendela, setiap sudut. Tidak ada sisa-sisa miliknya. Tidak ada meja kasir yang dulu ia pakai. Tidak ada rak. Tidak ada bekas papan tulis inventaris, tidak ada boneka kecil pemberian pelanggan anak-anak. Semuanya hilang. Seolah-olah hidupnya pernah terjadi di dimensi lain yang kini terhapus dari sejarah. Ketika akhirnya ia kembali ke sisi Reza, pria itu masih duduk bersimpuh, membiarkan tangisnya mengalir tanpa suara. Namun kini air mata itu tidak menggugah empati. Hanya rasa dingin dan pengkhianatan yang makin kuat mencengkeram. Naila mengambil ponsel dari tasnya. Ia membuka aplikasi bank, mengecek mutasi rekening bisnisnya. Transaksi mencurigakan muncul seperti duri, penarikan dalam jumlah besar, pemindahan dana ke rekening yang tidak dikenalnya, pengeluaran untuk renovasi dan pemasaran properti. Semuanya dilakukan saat ia dan Reza masih berada di Tanah Suci. Lalu ia membuka catatan digital inventaris barang yang tersimpan di rumah. Tidak ada. Sistem backup otomatis terakhir menunjukkan bahwa file telah dihapus. Bahkan data dokumen digital toko telah dihapus dari cloud-nya, seolah-olah kehidupan bisnis itu tak pernah ada. Dan yang paling membuat dadanya sesak adalah kenyataan bahwa Reza tidak memberikan satu pun peringatan. Selama berminggu-minggu di Mekah, selama mereka sujud dan menangis di depan Ka'bah, pria itu diam. Menerima semuanya, menyembunyikan semuanya, membiarkan semuanya dicuri selagi ia menggenggam tangan Naila dan berkata bahwa mereka telah membersihkan diri. Kini Naila tahu, tidak semua orang berubah di Tanah Suci. Sebagian membawa pulang ketulusan, sebagian membawa pulang kebohongan yang lebih besar. Sore itu, langit mulai mendung. Angin berembus pelan, seolah ikut merasakan ketegangan yang membekap udara di antara mereka. Di hadapan rumah yang bukan lagi rumah mereka, Naila berdiri kaku. Tidak menangis, tidak berteriak. Tapi ketenangannya menyimpan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari kemarahan biasa. Sebuah kesunyian yang perlahan menjelma menjadi keputusan dingin. Hari itu, sesuatu dalam diri Naila mati. Bukan sekadar harta. Bukan sekadar bisnis. Tapi kepercayaannya terhadap orang yang ia cintai dan anggap keluarga. Kepercayaan yang, sekali hancur, tidak bisa dibangun kembali seperti rumah dan toko. Ia tahu bahwa semuanya telah dirampas. Tapi yang tidak disadari oleh mereka yang melakukannya adalah bahwa Naila adalah wanita yang tidak hanya membangun dengan tangan, tapi juga dengan hati, pikiran, dan strategi.
Mereka menghancurkan satu bangunan, tapi mereka membangunkan monster yang selama ini tertidur dalam dirinya. Seorang wanita yang tidak akan tinggal diam melihat hidupnya dilumat begitu saja. Dan dengan setiap detik yang berlalu, ketegangan berubah menjadi tekad. Ia tidak butuh tangisan Reza. Ia tidak butuh pengakuan dari Bu Kartini atau Rani. Yang ia butuhkan sekarang hanyalah waktu, untuk menyusun langkah, untuk membuka satu persatu kebusukan yang telah ditanam dengan penuh perhitungan. Musuhnya tidak sadar bahwa dalam kehancuran ini, Naila mendapatkan sesuatu yang lebih berbahaya. Alasan untuk bertarung, dan luka yang tak bisa mereka sembuhkan. Langkah kaki Naila perlahan, tapi penuh kepastian. Tak ada suara keras. Tak ada makian. Tak ada amukan. Ia tidak melempar barang, tidak menampar siapapun, tidak meluapkan amarah di hadapan Reza yang masih membungkus wajahnya dengan air mata dan sesal yang sudah terlambat. Naila justru tenang. Terlalu tenang, hingga udara di sekelilingnya terasa dingin dan membekukan. Ia tahu, untuk melawan pengkhianatan yang sistematis, tidak cukup hanya dengan luapan emosi. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan melihatnya hancur. Ia tidak akan menangis di depan orang yang menggorok lehernya dengan senyuman. Tidak, Naila bukan korban. Ia adalah pertarungan yang sedang menunggu saatnya meledak. Malam pertama setelah kepulangan itu, Naila tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu rumah sewaan kecil yang untuk sementara mereka tempati. Di meja, laptop terbuka. Cahaya layar memantul di wajahnya yang datar. Ia membuka folder tersembunyi yang hanya bisa diakses dengan kode 2 lapis. Folder itu berisi rekaman-rekaman rahasia, hasil dari sistem CCTV tersembunyi yang ia pasang berbulan-bulan sebelum keberangkatan haji, atas saran Pak Hadi, teman lamanya yang pernah bekerja sebagai penyelidik swasta. Pak Hadi dulu berkata dengan serius, "Kalau kau pergi jauh dan meninggalkan banyak harta, pastikan ada mata yang tetap tinggal." Naila menuruti. Ia pasang kamera kecil di ruang kerja tempat dokumen penting disimpan, di ruang tamu tempat orang biasanya berbicara serius, dan di gudang belakang toko yang sering jadi tempat menyembunyikan barang-barang bernilai tinggi. Malam itu, bersama Pak Hadi dan Fikri, keponakannya yang jagoit dan loyal, Naila mulai menonton potongan-potongan masa lalu yang tak pernah ia saksikan langsung. Rekaman demi rekaman terputar. Wajah-wajah yang dulu tampak bersahabat kini, tampil seperti aktor dalam drama pengkhianatan. Mereka menyusup ke ruang kerja, membuka laci lemari, menelusuri dokumen. Mereka tertawa saat menggenggam perhiasan, saling lempar pandangan penuh konspirasi saat menandatangani dokumen palsu. Hari itu, langit gelap meski belum hujan. Udara terasa berat sejak pagi, seolah bumi sendiri tahu bahwa akan ada sesuatu yang meledak di bawahnya. Rumah tua peninggalan orang tua Naila dipilih sebagai tempat pertemuan. Di ruang tamu besar itu, kursi telah disusun melingkar. Anggota keluarga besar telah duduk berjajar. Paman, bibi, sepupu, keponakan, dan beberapa tetangga dekat yang masih terikat darah. Semuanya hadir, memenuhi undangan yang dikirim Naila hanya 2 hari sebelumnya, dengan catatan, mohon hadir. Ada hal penting terkait keluarga dan harta warisan. Tidak ada yang tahu apa yang akan dibahas. Mereka hanya tahu bahwa Naila, yang selama ini dikenal kalem dan bersahaja, telah berubah sejak pulang dari Tanah Suci. Matanya yang dulu teduh kini menyimpan bara. Tatapannya tajam dan suaranya tak lagi bergemetar. Ia tidak datang sebagai korban. Ia datang sebagai hakim dan algojo sekaligus. Ruang tamu sunyi saat Naila masuk, diikuti oleh Reza yang menunduk dalam diam. Pria itu tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Kurus, lelah, dan dipenuhi penyesalan. Di belakang Naila, berdiri Pak Hadi dan Fikri. Keduanya membawa 2 koper besar dan 1 proyektor kecil. Naila berdiri di tengah ruangan. Wajahnya tidak menunjukkan emosi. Tapi tegangnya suasana membuat semua orang mematung. Tak ada senyum. Tak ada sapa basa-basi. Lalu, layar proyektor dinyalakan. Lampu ruangan diredupkan. Dan rekaman pertama diputar. Wajah Bu Kartini muncul di layar, berdiri di ruang kerja Naila, membuka laci meja dengan tangan terburu-buru. Di belakangnya, Rani menertawakan sesuatu sambil memegang dokumen. Di layar, suara samar terdengar, tanda tangannya begini, kan? Tinggal tiru saja. Lagian Naila juga nggak bakal balik. Kalaupun balik, paling nggak bisa berbuat apa-apa.
Beberapa anggota keluarga menoleh cepat. Beberapa menarik napas keras. Ruangan terasa makin panas. Rekaman berganti. Kali ini Rani duduk di kursi Naila, menandatangani surat penjualan rumah. Di sampingnya, seorang notaris ilegal menyerahkan dokumen. Di belakang mereka, Bu Kartini berdiri sambil membuka perhiasan-perhiasan yang disimpan Naila, tertawa lirih seperti serigala tua menemukan mangsa yang tak bisa melawan. Cuplikan demi cuplikan terus diputar. Ada potongan ketika mereka merobek sertifikat tanah asli dan menggantinya dengan salinan palsu. Ada pula adegan ketika Bu Kartini bicara di ruang tamu, menghina Naila secara vulgar, perempuan sok suci. Dikit-dikit ibadah, tapi nggak sadar keluarganya sendiri muak. Dia pikir kami ini budak yang disuruh jaga aset selama dia ibadah. Semua itu terekam jelas. Setiap kata, setiap gerakan, tak terbantahkan. Ketika rekaman selesai, ruangan sunyi. Wajah-wajah yang awalnya tenang kini tegang. Beberapa mulut terbuka, tak tahu harus bicara apa. Bu Kartini duduk di kursi dengan wajah putih pasi. Rani berusaha bersikap tenang, tapi keringat di pelipisnya mengkhianati rasa takut yang mulai merayap. Naila masih berdiri di tengah ruangan. Kali ini, ia mengeluarkan berkas yang disusun rapi, salinan laporan ke polisi, surat hasil audit grafologi, bukti aliran dana yang dikuras, dan surat balasan dari notaris resmi yang menyatakan dokumen transaksi jual-beli itu batal demi hukum karena pemalsuan tanda tangan. Ia tidak bicara banyak. Hanya satu kalimat, pelan tapi menusuk. Kalian semua harus tahu apa yang terjadi. Aku tidak akan membiarkan kebohongan dan pencurian ini dikubur hanya karena mereka memakai nama keluarga. Tiba-tiba, suasana berubah. Salah satu paman berdiri dan menunjuk Bu Kartini dengan suara bergetar. Jadi ini semua benar? Kamu jual rumah Naila? Kamu fitnah dia? Kamu ajak anakmu ikut mencuri? Bu Kartini mencoba bicara, tapi suara tak keluar. Tenggorokannya tercekat. Ia memandang ke sekeliling, berharap ada yang membelanya, tapi semua mata menatap tajam. Rani berusaha bangkit, ingin menjelaskan, tapi Naila melemparkan setumpuk bukti ke arahnya. Kamu menandatangani surat penjualan toko dengan tanda tangan palsu. Kamu bawa kabur uang dari rekening perusahaan. Kamu bilang aku tidak akan pernah pulang. Ucap Naila, tenang namun penuh amarah yang ditahan rapat. Kalian merampok hidupku, lalu duduk santai seolah itu hak kalian. Reza, yang sejak awal berdiri membeku, akhirnya menangis keras. Ia mencoba maju, ingin bicara, tapi Naila hanya menoleh sekilas. Tatapan yang dingin itu lebih dari cukup untuk membuatnya diam. Namun, kali ini ia tidak kembali ke sisi Bu Kartini, melainkan berdiri di belakang Naila. Diam-diam, ia telah memilih berdiri bersama kebenaran, meski kebenaran itu menelanjanginya juga. Bu Kartini mulai menangis. Tapi tidak ada yang tergerak. Tangisan seorang pengkhianat tidak menimbulkan empati. Ia berdiri, berjalan ke tengah ruangan, mencoba menyentuh tangan salah satu saudara tua mereka, tapi ditampi keras. Jangan sentuh saya. Kami semua di sini ditipu. Kamu tidak hanya mengkhianati Naila, tapi menghancurkan martabat keluarga kita. Rani akhirnya kehilangan kendali. Ia berteriak, menuding Naila sebagai dalang segala drama ini. Kau pikir kau paling suci? Kau pikir karena kau habis dari Mekah, semua harus memaafkanmu? Ini semua kau buat seolah-olah kami iblis. Padahal kami cuma butuh uang itu. Kata-katanya terhenti oleh Naila yang menatap tajam. Dan karena butuh uang, kau mencuri, memalsukan, dan menghancurkan kepercayaan yang kubangun selama bertahun-tahun. Sun. Tak ada jawaban. Satu persatu keluarga berdiri dan menjauh dari Bu Kartini dan Rani. Mereka menunduk, marah, kecewa. Beberapa bahkan mulai mengingat masa lalu, saat Naila memberi pinjaman, membantu usaha, menanggung biaya sekolah anak-anak mereka. Semua yang dilakukan Naila, selama ini, tanpa pamrih. Kini semuanya merasa dikhianati, bukan hanya Naila, tapi oleh rasa aman yang selama ini mereka percaya. Naila berdiri tegak, mengangkat berkas hukum terakhir. Kasus pidana dan perdata sudah berjalan. Tidak ada yang bisa membatalkannya sekarang. Rumah, toko, dan semua aset sudah kembali diblokir secara sah.
Dan kalian, ucapnya mengarah ke Bukartini dan Rani, akan menerima akibatnya. Ia tidak menutup pertemuan dengan salam, atau doa, atau ucapan maaf. Ia hanya melangkah pergi, diikuti Reza, Pak Hadi, dan Fikri. Di belakangnya, ruang tamu keluarga pecah oleh bisikan, kegelisahan, dan keterkejutan. Hari itu, satu kebenaran muncul ke permukaan, menyapu bersih nama yang dikotori, dan mematahkan topeng-topeng busuk yang selama ini tersembunyi di balik kata keluarga. Naila tahu, pertempuran belum selesai. Tapi satu hal sudah pasti, ia bukan lagi wanita yang bisa dibohongi, ditipu, atau dirampas. Ia telah menyalakan api perang. Dan kini, semua orang tahu siapa yang akan terbakar. Rumah itu kini sunyi, tapi bukan karena damai. Sunyi yang menyiksa, seperti denting waktu di lorong rumah sakit menjelang kabar kematian. Langit sore mendung, seolah menunggu saat yang tepat untuk menumpahkan hujan, seperti air mata yang tertahan terlalu lama. Hari ini, semua sudah selesai secara hukum. Proses balik nama telah rampung. Surat-surat yang dulu dipalsukan kini dibatalkan. Semua aset kembali ke tangan Naila secara sah. Tapi sore itu bukan tentang dokumen. Bukan tentang hukum. Ini adalah hari penghakiman batin, hari di mana dosa tidak bisa lagi ditutupi dengan air mata atau alasan. Bukartini dan Rani datang dengan langkah gontai. Wajah mereka kuyu, mata sembab, tubuh lunglai seperti dua orang yang telah kehilangan seluruh dunia. Di tangan Bukartini, sebuah tas plastik berisi sisa pakaian yang entah kenapa dibawa, mungkin harapan samar untuk diizinkan tinggal. Rani berjalan setengah terseret, rambutnya acak-acakan, dan di wajahnya tertulis jelas, ketakutan, malu, dan putus asa. Di halaman rumah, beberapa tetangga berkumpul. Mereka tidak dipanggil, tapi datang dengan naluri. Mereka ingin tahu, ingin melihat, ingin menyaksikan bagaimana keadilan berjalan di hadapan mata mereka. Beberapa berdiri dari jauh, beberapa hanya menonton dari balik tirai. Keluarga besar pun hadir. Kali ini tidak untuk rapat, tidak untuk makan bersama, tapi untuk menyaksikan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar pertengkaran keluarga, perpecahan. Naila berdiri di ambang pintu. Ia tak mengenakan pakaian mewah, hanya gamis hitam polos. Tapi wibawanya memancar seperti baja yang dingin dan tajam. Di wajahnya tidak ada tangis, tidak ada amarah yang meledak. Hanya ketegasan yang membungkam siapapun yang hendak membantah. Ketika Bukartini melihatnya, ia langsung jatuh bersimpuh. Tubuh renta itu bergetar saat ia menyentuh ujung kain Naila, menciumi dengan isak yang histeris. Naila, ampuni ibu. Ibu hilaf. Ibu cuma ingin bantu Rani. Tangisannya pecah, tak lagi terkendali. Napasnya tersengal, seakan tak kuat menanggung beban dosa yang menindih dadanya. Rani ikut bersujud, kali ini bukan karena niat suci, tapi karena ketakutan akan pembalasan. Air matanya mengalir, tapi wajahnya masih menyisakan sisa keangkuhan yang belum pupus. Kami salah, tapi semua juga karena Reza. Seru Rani tiba-tiba. Dia lemah. Dia yang biarkan kami. Dia tahu kami pakai dokumen itu, tapi dia diam. Suara itu menggema di antara hadirin. Beberapa keluarga bergidik, tapi tak ada yang membela. Reza berdiri di sisi Naila, matanya merah, tapi ia tak mencoba membela diri. Ia tahu semua yang dikatakan Rani ada benarnya, tapi juga pengecut untuk dijadikan alasan. Ia hanya menunduk. Naila tidak menjawab. Ia hanya memandang Bukartini dan Rani dari atas, seperti seorang hakim memandang terdakwa yang sudah dijatuhi vonis. Pandangannya tidak membunuh, tapi tidak pula menyelamatkan. Itu adalah pandangan dari seseorang yang telah memilih untuk memutuskan ikatan, bukan karena benci, tapi karena tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Bukartini mencoba mencengkeram tangan Naila, tapi Naila menariknya pelan. Bukan dengan kasar, tapi dengan tegas. Ia mundur satu langkah, lalu menunjuk ke pagar rumah. Tanpa satu kata pun. Tapi semua orang mengerti, keluarlah. Isakan berubah menjadi jeritan. Rani memeluk kaki ibunya, keduanya kini berguling di tanah seperti jiwa-jiwa yang dihukum. Mereka mencoba meratap, merayu, mencari celah untuk diampuni.
Tapi rumah itu telah dibersihkan dari belas kasih. Sekali dikhianati dengan niat kotor, tidak akan ada ruang kembali. Beberapa tetangga yang melihat mulai menangis. Bukan karena kasihan pada Bu Kartini, tapi karena ngeri menyaksikan bagaimana seorang ibu bisa menjadi begitu serakah hingga merobek putrinya sendiri dari dalam. Mereka berbisik satu sama lain. Tentang karma. Tentang keserakahan. Tentang bagaimana uang bisa meracuni darah dan membuat manusia melupakan wajah-wajah yang dulu mereka peluk. Salah satu bibi Naila mencoba melangkah maju. Naila, setidaknya izinkan mereka minta maaf secara manusiawi. Tapi Naila hanya menoleh sebentar. Kemudian berkata pelan, dingin, seperti kabut pagi di musim kemarau. Manusiawi? Mereka membuang seluruh nilai kemanusiaan itu saat mereka menjualku. Mereka tak pantas bicara tentang maaf. Bukan di rumah ini, bukan di hadapan semua yang mereka rampas. Tak ada yang bisa menanggapi. Kalimat itu memaku semua orang. Sebuah penegasan yang tak butuh volume keras. Naila berjalan masuk rumah, meninggalkan dua tubuh yang masih bersimpu di tanah, menangis seperti anak-anak kehilangan arah. Pak Hadi yang sejak tadi diam, akhirnya maju dan membuka pagar. Pulanglah. Sebelum ini berubah jadi laporan tambahan. Ancaman itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Bu Kartini dan Rani merangkak bangkit. Mereka tidak bisa berdiri sempurna. Air mata membasahi wajah mereka. Dosa tidak bisa dibersihkan dengan air mata. Mereka pergi tanpa kehormatan, tanpa pamit, tanpa bekal. Hanya membawa dosa dan kutukan dari keluarga yang kini memalingkan wajah. Di dalam rumah, Naila berdiri di jendela, memandang keluar. Ia melihat langkah goyah ibu dan saudara perempuannya menjauh. Di matanya, tidak ada kemenangan. Hanya luka yang dalam. Tapi luka itu bukan untuk ditunjukkan. Itu adalah luka yang akan ia bawa sendiri, dalam diam. Hari itu, semua yang menyaksikan tahu, Naila bukan wanita biasa. Ia adalah kekuatan. Ia adalah hukum. Ia adalah saksi dari bagaimana kasih bisa berubah menjadi kehancuran ketika dikhianati. Dan langit akhirnya menangis. Hujan turun, deras, membasahi halaman tempat air mata, ratap, dan karma tumpah bersama. Waktu berjalan lambat bagi mereka yang jatuh dari tempat tinggi. Hanya butuh 1 bulan sejak pengusiran itu untuk segalanya benar-benar runtuh bagi Bu Kartini dan Rani. Mereka mencoba bertahan, awalnya menumpang di rumah salah satu kerabat jauh yang dulu pernah dibantu Naila. Tapi kabar tentang pengkhianatan itu sudah tersebar ke seluruh penjuru kampung. Tak ada yang mau membuka pintu. Setiap mereka mengetuk, yang terdengar hanya bunyi gembok dikunci, tirai ditutup, atau bisik-bisik menghakimi dari balik jendela. Hidup mereka berubah drastis, dari nyonya rumah dan pemilik toko emas, menjadi bayangan kotor yang berkeliaran di sudut-sudut terminal, menunggu belas kasihan dari mereka yang dulu mereka pandang rendah. Uang hasil penipuan sudah lama dibekukan. Tabungan diamankan oleh hukum. Tak ada lagi perhiasan, tak ada lagi amplop tebal berisi uang haram. Hanya pakaian yang menempel di badan dan kenangan akan masa kejayaan yang kini, seperti mimpi buruk yang membakar kulit mereka siang dan malam. Siang hari, mereka duduk di trotoar, mengemis dengan kepala tertunduk. Tapi wajah mereka dikenal. Beberapa warga menyeringai sinis saat melewati. Dulu sok kaya, sok suci. Sekarang, makan pun nunggu sisa nasi bungkus. Bisik salah satu pedagang kaki lima dengan geli. Rani, yang dulu begitu angkuh dengan parfum mahal dan sepatu berhak tinggi, kini mengenakan sandal jepit rusak dan kaos lusuh penuh noda. Rambutnya kusut seperti jerami, dan wajahnya dipenuhi bekas luka kecil karena tak mampu merawat diri. Ia mencoba menghindari tatapan orang-orang, tapi dunia tak memberinya tempat bersembunyi. Bu Kartini lebih menyedihkan. Perempuan tua itu duduk diam, matanya kosong, kadang bicara sendiri. Ia sering terbangun malam hari dan berteriak memanggil nama Naila, seakan masih berharap putri tirinya itu datang dan memaafkannya. Tapi yang datang hanyalah dingin malam, tikus-tikus yang berlarian, dan suara kereta lewat di kejauhan. Mereka sempat mencoba menjual barang-barang kecil, sisa-sisa yang mereka bawa saat diusir. Bros imitasi, sisir plastik, dan satu foto lama yang retak. Foto keluarga ketika Reza dan Naila baru menikah. Wajah-wajah bahagia dalam foto itu kini seperti hantu yang mengejek.
Tak ada satupun keluarga yang menjenguk. Tak ada satupun tangan yang terulur. Mereka bukan hanya dibuang oleh hukum, tapi juga oleh sejarah keluarga sendiri. Dalam silsilah, nama mereka dicoret diam-diam. Di kalangan tetangga, nama mereka tak lagi disebut. Sementara itu, hidup Naila perlahan mulai pulih. Rumah direnovasi, bisnis dibangun kembali dengan bantuan Fikri dan Pak Hadi. Ia membuka kembali toko, kali ini dengan sistem pengamanan berlapis, dokumen hukum yang kokoh, dan prinsip, percaya hanya pada yang layak dipercaya. Reza, meski masih hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah, berusaha menebus dosanya dengan kerja keras dan kejujuran yang tanpa celah. Naila tak pernah mencari tahu keberadaan Bu Kartini dan Rani. Ia tak menoleh. Ia tak menyesal. Sampai suatu malam, saat ia pulang dari toko dan berhenti di lampu merah, ia melihat dua sosok di bawah jembatan layang. Seorang perempuan tua sedang mengorek tempat sampah, dan satu perempuan muda duduk menyisir rambutnya dengan tangan telanjang. Sekilas, hanya sekejap, wajah itu tertangkap oleh lampu kendaraan. Itu mereka. Naila tidak turun. Ia tidak mendekat. Ia hanya memandang, diam, membeku seperti es di musim panas. Hatinya tidak meleleh, tidak menangis, tidak pula membenci. Yang ia rasakan hanya satu. Ini bukan balas dendam, ini hanya akibat. Akibat dari keserakahan. Akibat dari pengkhianatan. Akibat dari menjual darah daging sendiri, demi ilusi harta yang tak pernah cukup. Lampu hijau menyala. Mobil berjalan. Naila melanjutkan perjalanannya tanpa sepatah kata pun. Ia tak menoleh ke belakang. Karena ia tahu, beberapa luka tidak untuk disembuhkan. Beberapa dosa memang harus dibayar lunas. Dan jalan bagi Bu Kartini dan Rani kini hanya satu, jalan tanpa pulang. Orang bodoh bermain dengan api. Orang jahat bermain dengan niat. Tapi orang cerdas bermain dengan waktu. Selama berbulan-bulan, semua orang percaya bahwa Naila adalah korban. Korban kelicikan, korban keserakahan, korban pengkhianatan keluarga. Tapi mereka semua salah. Naila bukan korban, ia adalah perencana. Kebenaran itu baru mulai terungkap ketika Fikri, sahabat lama Reza, duduk bersama Pak Hadi dan membuka catatan transaksi yang selama ini disimpan di luar radar. Mereka melihat nama-nama pembeli yang konon membeli rumah, toko, dan perhiasan milik Naila saat ia masih di Tanah Suci. Nama-nama itu tampak asing, tapi Fikri menyadari sesuatu. Semua pembeli ternyata adalah entitas yang terhubung diam-diam pada satu perusahaan offshore, yang baru-baru ini dibentuk di bawah kendali pengacara kepercayaan Naila sendiri. Ya, rumah itu tak pernah benar-benar berpindah tangan. Toko itu tidak benar-benar dijual ke pihak luar. Surat-surat berharga, perhiasan, sertifikat yang dicuri, sebenarnya sudah dialihkan dengan perlindungan hukum berlapis. Bahkan sebelum Naila meninggalkan negeri untuk berangkat haji. Rencana ini tidak dibuat dalam seminggu. Ini adalah catur panjang, di mana Naila dan Reza sudah menghitung setiap langkah. Bahkan sebelum Bu Kartini dan Rani mulai menunjukkan taring mereka. Karena Naila tahu. Ia selalu tahu. Sejak awal pernikahannya dengan Reza, ia merasakan tatapan sinis Bu Kartini. Kalimat manis yang terlalu licin. Sikap pura-pura yang lebih dingin dari es. Dan Rani, adik ipar yang selalu punya alasan untuk datang, tapi tak pernah membawa kebaikan. Mereka bukan sekadar menyebalkan, mereka adalah ancaman dalam rumah sendiri. Reza, yang dulu dibesarkan dalam kungkungan ibunya, awalnya buta. Tapi cinta pada Naila perlahan membukakan matanya. Ia mulai melihat, semua keputusan penting di rumah selalu dipengaruhi ibunya. Semua keuntungan bisnis, perlahan-lahan dikendalikan oleh Rani dengan alasan membantu manajemen. Uang mulai bocor. Dokumen diminta tanpa alasan jelas. Sampai akhirnya, pada suatu malam, 2 tahun sebelum keberangkatan haji itu, Naila dan Reza duduk berdua. Tanpa air mata. Tanpa teriakan. Hanya satu keputusan bulat. Kita buat mereka menunjukkan siapa mereka. Dan ketika mereka mengambil semuanya, ternyata mereka hanya diberi ilusi. Reza memainkan peran penting. Ia berpura-pura bodoh, lembek, pasrah. Ia membiarkan Rani memalsukan dokumen, karena ia sudah menyiapkan duplikat yang sah dan menandatangani surat penyangkalan di hadapan notaris rahasia. Ia menandatangani,
Surat jual beli yang seolah-olah sah, padahal semuanya dikendalikan oleh jaringan yang disiapkan Fikri dan Pak Hadi. Pihak-pihak yang membeli rumah dan toko, itu semua adalah mitra diam Naila, pengusaha properti yang berutang budi kepadanya karena pernah diselamatkan dari kebangkrutan. CCTV rahasia? Itu bukan dipasang karena khawatir, tapi karena Naila tahu, satu-satunya cara menjatuhkan kejahatan adalah membiarkannya tumbuh sampai cukup besar untuk dijerat dari akarnya. Dan jerat itu bekerja. Bu Kartini dan Rani mengambil umpan yang mereka pikir emas. Mereka merobek surat, menjual toko, membongkar brankas, dan menghinakan Naila seolah sudah menang. Tapi tak satu pun dari yang mereka ambil benar-benar milik mereka. Itu semua bayangan, jebakan legal yang rapi. Saat Naila pulang dari haji, ia memulai babak akhir permainan. Bukti sudah ada. Kesaksian sudah dikumpulkan. Pengacara, notaris, saksi ahli semua siap. Dan saat rekaman diputar di hadapan keluarga besar, itu bukan hanya penghukuman moral, tapi deklarasi. Mereka sedang diseret ke tempat yang mereka gali sendiri. Namun yang paling mengejutkan adalah, Naila tidak pernah berniat menahan mereka secara hukum. Tidak satu pun laporan masuk ke polisi. Tidak ada sidang. Tidak ada penjara. Mengapa? Karena penjara terbaik bagi orang seperti Bu Kartini dan Rani adalah hidup tanpa martabat. Hidup dalam kehinaan, dalam kesendirian, dalam aib yang tak bisa dibasuh dengan seumur hidup. Ketika mereka akhirnya jatuh menjadi gelandangan, itu bukan karena kejahatan mereka dibalas oleh hukum, tapi karena rencana Naila membuat mereka menjilat ilusi, lalu hancur oleh ambisinya sendiri. Rencana itu berhasil, dan semua itu dilakukan Naila dengan ketenangan seorang jenderal. Tidak dengan teriakan, tidak dengan dendam, tapi dengan strategi yang bahkan musuhnya tak sadari. Sementara Reza, ia diam. Ia tak mengaku apa-apa. Bahkan saat orang mulai mencurigai keterlibatannya. Ia tahu ini adalah harga yang harus dibayar. Karena kadang, untuk menebus dosa masa lalu, kau harus membiarkan ibumu jatuh sendiri, agar ia mengerti betapa dalamnya lubang yang ia gali. Dan hari itu, saat Fikri menatap Naila dengan takjub, ia hanya berbisik, "Kau bukan cuma perempuan kuat. Kau adalah badai yang sabar." Naila tak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, ke langit yang sore itu berwarna merah darah. Dan dalam hati ia tahu, keadilan tidak selalu datang lewat palu hakim. Kadang, ia datang lewat ketenangan seorang perempuan yang dikhianati, tapi menolak hancur. Hidup tak pernah benar-benar adil. Tapi kadang, hidup memberi waktu kepada yang sabar untuk membalas dengan cara yang lebih tajam dari kemarahan. Bertahun-tahun setelah semua kekacauan itu berlalu, nama Naila menjadi legenda diam di lingkungan tempat ia tinggal. Bukan karena ia pernah berteriak, atau menghancurkan orang dengan tangan sendiri. Tapi karena ia menunjukkan satu pelajaran penting, kemenangan tak selalu lewat kekerasan. Ia membangun kembali usahanya dari sisa puing-puing yang sengaja ia tinggalkan untuk dimangsa serigala. Dan saat serigala-serigala itu tersedak oleh kerakusannya sendiri, Naila berdiri, diam, tenang, tak tergoyahkan. Bu Kartini dan Rani tak pernah kembali. Beberapa mengatakan mereka terlihat di kota lain, mengemis dan berpindah-pindah tempat. Ada yang bilang Rani jatuh sakit dan dirawat di panti sosial. Bu Kartini semakin menua dan tak lagi bisa berjalan tegak. Tapi tak satu pun yang benar-benar tahu pasti. Dan Naila tidak peduli. Ia tidak pernah mencarinya. Tidak pernah mengirim bantuan. Tidak pernah membalas surat permintaan maaf yang entah ditulis dengan tulus atau sekadar sisa tipu daya lama. Reza tetap mendampingi Naila, bekerja tanpa henti untuk menebus rasa bersalah yang tak pernah bisa dihapus. Ia tahu, meski Naila telah memaafkan, ia tak akan pernah lupa. Dan itu cukup. Ia tidak meminta lebih. Kesetiaannya kini tak lagi goyah, karena ia telah melihat dari dekat apa yang terjadi ketika ia diam terlalu lama. Pak Hadi dan Fikri tetap menjadi sahabat dan penjaga. Mereka tahu siapa Naila. Mereka tahu badai itu tak pernah benar-benar reda, hanya sedang menunggu angin baru. Tapi mereka juga tahu, Naila sudah selesai dengan masa lalunya. Dalam rumah yang dibangun ulang itu, Naila kini lebih tenang. Ia banyak membaca. Ia membuka lembaga kecil untuk membantu perempuan korban manipulasi dan kekerasan rumah tangga.
bukan sebagai balas dendam, tapi sebagai penawar bagi luka yang ia tahu terlalu banyak perempuan simpan dalam diam. Ia jarang berbicara tentang apa yang terjadi dulu. Tapi kadang, saat malam turun dan hujan membasahi jendela, Naila berdiri di balik tirai, memandang keluar ke dunia yang terus berputar. Dan dalam hatinya, ia tahu, ia telah kalah dengan sengaja untuk menang lebih besar. Karena dalam permainan kehidupan, yang paling berbahaya bukan mereka yang berteriak paling lantang, tapi mereka yang tahu kapan harus diam dan kapan harus menghancurkan dalam senyap.